Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadhana syahran mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatul khairu min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Barakah beserta pengurus, selanjutnya yang saya hormati Bapak Imam, selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RT, selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, keluarga besar jamaah Masjid Al-Barakah, calon-calon penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Pertama dan yang pertama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya tidak boleh lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pada malam ini adalah persiapan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kenapa ini diambil judulnya? Karena lebih kurang 20 hari lagi kita akan sampai pada bulan yang mulia, bulan yang suci, yakni bulan suci Ramadan. Dapatnya kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat walafiat, tanpa ada kekurangan sesuatu apapun, ini merupakan nikmat Allah yang terbesar. Ini merupakan karunia Allah yang terbesar. Yang karunia itu tidak dapat dibandingkan dengan karunia-karunia yang lain. Karena kalau kita merujuk kepada orang-orang soleh tempo dulu, mereka tidak hanya 2 bulan berdoa kepada Allah, ingin dipertemukan dengan Ramadan, ingin dipanjangkan umur mereka sehingga dapat bertemu dengan Ramadan. Tapi 6 bulan menjelang Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur mereka sehingga sampai dapat bertemu dengan Ramadan. Sebagaimana doa yang dilantunkan oleh Yahya bin Abi Katsir, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan kami sampai Ramadan, selamatkan Ramadan itu bagi kami dan terimalah amal ibadah kami di dalamnya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tersebut, agar ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti betul-betul berkualitas, betul-betul bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, di mana Ramadan itu terdiri dari 5 huruf yang masing-masing hurufnya itu punya makna dan arti. Yang pertama adalah Ra. Ra itu maknanya adalah rahmatullah, artinya kasih sayang Allah. Kemudian Mim. Mim itu adalah maghfiratullah, artinya ampunan Allah.
Kemudian dot itu maknanya adalah dhammanun lil jannah, jaminan untuk menggapai surga. Kemudian alif itu maknanya adalah amanun minan nar, terhindar terbebas dari neraka. Dan selanjutnya adalah nun, nurullahil azizil hakimil ghafurur rahim. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti dipersiapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tersebut? Pertama adalah ilmu yang memadai mengenai ibadah puasa Ramadan. Mulai dari syarat, rukun, mandub, makruh, adab, faedah, manfaat, rahasia dan hikmah-hikmah yang ada di dalam ibadah puasa itu hendaklah seorang mengetahuinya. Karena di dalam kaidah dikatakan wa kullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatul la tuqbal. Setiap amal ibadah yang tidak didasarkan dengan ilmu, maka amal ibadahnya ditolak. Jadi inilah yang pertama, persiapan menyambut bulan suci Ramadan itu, yaitu ilmu yang memadai mengenai ibadah puasa Ramadan. Kenapa? Karena kalau tanpa ilmu dalam menjalankan ibadah puasa nanti, bisa jadi puasa kita itu seperti puasanya ular. Ular juga berpuasa. Ular untuk memperpanjang hidupnya, dia harus berpuasa dalam jangka waktu tertentu. Maka setelah puasanya tuntas, maka kulit yang lama terkelupas, muncullah kulit yang baru. Jadi ular untuk memperpanjang hidupnya itu dia tidak bisa serta-merta bisa memperpanjang hidupnya, tapi dia harus berpuasa dalam jangka waktu tertentu. Apabila puasanya tuntas, kulit yang lama terkelupas, muncullah kulit yang baru. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa pelajaran yang dapat diambil dari puasanya ular? Pertama, nama ular sebelum dan sesudah puasa sama, yaitu ular. Kemudian wajah ular sebelum dan sesudah puasa sama. Makanan ular sebelum dan sesudah puasa sama. Cara bergerak ular sebelum dan sesudah puasa sama. Sifat dan tabiat ular sebelum dan sesudah puasa sama. Artinya tidak ada perubahan. Tapi berpuasalah seperti puasanya ular. Bagaimana puasanya ular? Ular adalah hewan yang paling rakus karena hampir sepanjang waktunya dihabiskannya untuk makan. Tapi setelah dia bosan makan, dia akan melakukan perubahan pada dirinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berpuasa. Dia asingkan tubuhnya dan dirinya itu, tubuhnya itu ditutup dengan kokon atau kepompong. Sehingga ular tidak bisa lagi melampiaskan nafsu makannya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa yang dapat diambil dari puasanya ular? Pelajaran yang dapat diambil dari puasanya ular. Pertama, nama ular setelah berpuasa berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian wajah ular setelah berpuasa berubah menjadi indah mempesona. Kemudian makanan ular setelah berpuasa berubah menjadi menghisap madu. Kemudian cara bergerak ular sebelum puasa adalah merayap, tapi setelah puasa terbang di awan-awan. Kemudian selanjutnya sifat dan tabiat ular sebelum puasa adalah merusak tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tapi setelah puasa melakukan kelangsungan kehidupan tumbuh-tumbuhan dengan cara melakukan penyerbukan pada bunga. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi inilah yang pertama, menyambut bulan suci Ramadan itu adalah ilmu yang memadai mengenai ibadah puasa.
Kemudian yang kedua adalah hendaklah setiap muslim itu berbahagia, bergembira menyambut bulan suci Ramadan itu, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW tempo dulu. Mereka bergembira, mereka berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan tersebut. Sehingga apabila datang bulan suci Ramadan, mereka mengucapkan kalimat tahniah atas kedatangan bulan suci Ramadan. Apa kalimat tahniah itu? Yaitu marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pas nanti mau akan sholat tarawih malam pertama Ramadan, maka hendaklah kita mengucapkan kalimat tahniah atas kedatangan Ramadan, yaitu marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kenapa kita mesti mengucapkan marhaban ya Ramadan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya kalian diwajibkan berpuasa. Pada bulan itu dibelenggu setan-setan. Pada bulan itu dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Pada bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan siapa yang memuliakan bulan itu, Allah haramkan tubuhnya dibakar dengan api neraka. Kata para ulama, inilah hadis yang menjadi dasar agar setiap muslim itu mesti mengucapkan kalimat tahniah atas kedatangan Ramadan. Apa kalimat tahniah itu? Adalah marhaban ya Ramadan. Jadi bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, itu hanya ada pada bulan Ramadan. Yang Rasulullah SAW katakan tadi, itu hanya di bulan Ramadan saja, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim itu mengucapkan kalimat tahniah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa arti marhaban? Apa hakikat marhaban itu? Marhaban dia diambil dari kata-kata rohab, artinya luas dan lapang. Dia diucapkan kepada tamu bahwa ia disambut dengan hati yang lapang dan penuh dengan kegembiraan. Kemudian bapak ibu yang Allah muliakan, dari kata ini muncul pula kata yang berarti tempat perhentian musafir untuk memperbaiki kendaraannya dan mengambil bekal dalam perjalanannya. Inilah sebenarnya arti hakikat dari kata marhaban tersebut, yaitu pengucapnya menilai bahwa Ramadan itu adalah ibarat tamu yang agung yang disambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, disertai dengan kesadaran melalui bulan itu kita dapat memperbaiki apa yang salah dari sikap dan perbuatan kita selama ini dan mengambil bekal dalam perjalanan menuju akhirat. Itulah arti hakikat marhaban tersebut. Jadi ini yang kedua. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hendaklah seseorang itu banyak berdoa di bulan Sya'ban ini agar memberikan tenaga dan kekuatan ketika kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan menjalankan ibadah puasa nanti. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal ibadah seseorang itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang itu banyak berdoa agar memberikan tenaga dan kekuatan dalam rangka akan menjalankan ibadah puasa nanti. Kenapa? Karena puasa di bulan suci Ramadan itu waktunya bukan sebentar, tapi waktunya agak lama, yaitu selama sebulan. Maka oleh sebab itu seseorang itu perlu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tenaga, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa nanti. Karena bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, karena ada orang yang hari pertama Ramadan itu dia semangat, ibadah semangat. Belum lagi azan dikumandangkan di masjid, dia sudah datang. Pagi bukan main, paling dulu datang, paling cepat. Itu 10 hari pertama.
10 hari terakhir tidak lagi nampak batang hidungnya, entah kemana-mana. Ini seperti ini ange-ange tai ayam namanya. 10 hari pertama aja semangat, 10 hari terakhir tidak. Padahal Ramadan itu adalah ibarat buah kelapa. Semakin tua, semakin banyak santannya. Semakin tua, semakin banyak minyaknya. Semakin ke ujung, semakin besar pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Allah muliakan, kita perlu berdoa kepada Allah di bulan Sya'ban agar memberikan tenaga dan kekuatan nanti ketika menjalankan ibadah puasa. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia? Kenapa orang-orang soleh tempo dulu itu 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan, agar dipanjangkan umur mereka sampai dapat bertemu dengan Ramadan? Rahasianya, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, yaitu terletak pada pidato Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah di depan para sahabatnya ketika akan berakhir bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini terdapat dalam kitab yang berjudul, kitabnya adalah Mafatihul Jinan, buah karya Syekh Abbas Al-Qummi. Jadi ketika akan berakhir bulan Sya'ban dan akan memasuki bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW itu berpidato, berkhutbah di depan para sahabatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai manusia, sebentar lagi akan datang kepada kalian bulannya Allah, bulan yang membawa berkat, rahmat dan ampunan. Bulan tersebut adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam-malam yang ada pada bulan itu adalah malam-malam yang mulia di sisi Allah dibandingkan dari seluruh malam. Hari-hari yang ada pada bulan itu adalah hari-hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dari seluruh hari. Waktu-waktu yang ada pada bulan itu adalah waktu-waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dari seluruh waktu. Itulah bulan di mana kalian diundang sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian menjadi orang yang dimuliakan Allah di dalamnya. Tarikan napas dihitung sebagai tasbih. Jadi Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, selama bulan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarikan napas dihitung sebagai tasbih. Amal ibadah dilipat gandakan, doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidur dihitung sebagai ibadah. Tapi ini jangan salah persepsi. Mentang-mentang tidur di bulan Ramadan adalah ibadah, habis sholat subuh tidur dia. Kemudian kapan bangun? Zuhur. Setelah zuhur tidur lagi. Kemudian bangunnya asar, baru setelah itu mandi. Tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah, kata ulama, apabila manusia itu capek beribadah, capek bekerja, dan tubuh manusia itu perlu istirahat, yaitu dengan tidur, maka tidur yang seperti itu adalah bernilai ibadah. Jadi tidur di bulan suci Ramadan itu adalah bernilai ibadah. Tapi bukan tidur terus-menerus begitu. Apabila tubuh ini perlu istirahat, capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia perlu tidur. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, barang siapa yang memperbaiki akhlaknya di bulan Ramadan, maka baginya kemudahan meniti titian siratal mustaqim, di mana banyak kaki-kaki tergelincir nanti pada hari kiamat. Siapa yang memperbaiki akhlaknya di bulan Ramadan, maka baginya kemudahan meniti titian siratal mustaqim, di mana banyak kaki-kaki nanti tergelincir pada hari kiamat. Barang siapa yang menahan amarahnya di bulan Ramadan,
maka Allah akan tahan murkanya dengan orang itu di hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amarah selama di bulan suci Ramadan hendaklah ditahan agar Allah Subhanahu wa taala menahan murkanya nanti pada kita di hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi barang siapa yang menyambung tali silaturahim di bulan Ramadan, maka Allah akan sambungkan kasih sayangnya dengan orang itu di hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meringankan beban orang yang menjadi tanggung jawabnya di bulan Ramadan, maka Allah akan ringankan perhitungan amal buatnya nanti pada hari kiamat. Apa maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan? Apabila kita punya pembantu, punya karyawan, punya anak buah, maka ringankan pekerjaan di bulan Ramadan agar Allah ringankan perhitungan nanti buat kita nanti pada hari kiamat. Tapi jangan pula mentang-mentang pekerjaannya diringankan di bulan Ramadan, maka gajinya pun perlu diringankan juga. Jangan pula seperti itu. Jangan diringankan, jangan. Kalau perlu ada THR-nya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian apa lagi? Rasulullah SAW mengatakan lagi, barang siapa yang banyak berselawat kepadaku nanti di bulan Ramadan, maka Allah akan beratkan timbangan amal kebaikannya nanti pada hari kiamat, di mana banyak amal timbangan kebaikan yang ringan. Mungkin bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, inilah dasar kenapa sebelum sholat tarawih itu Bilal mengatakan, apa kata Bilal? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad. As-salat sunatan tarwi jami'ata rahimakumullah. Mungkin ini dasarnya. Cuma nanti kalau di masjid kita masih seperti itu ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Karena ada juga masjid yang tidak seperti itu, subhanallah. Jadi apabila mengucapkan selawat, maka kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian apalagi? Barang siapa yang mengerjakan amalan sunat di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan amalan wajib di luar Ramadan. Itu luar biasa. Amalan-amalan sunat yang dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan wajib di dalam Ramadan, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Barang siapa yang menyantuni anak yatim di bulan Ramadan, Allah akan santuni orang itu di hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan mengkhatamkan Quran di luar bulan Ramadan. Pantas bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Orang-orang soleh tempo dulu itu 6 bulan sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan, agar dipanjangkan umur mereka dapat bertemu dengan Ramadan. Semoga kita yang hadir di rumah Allah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudian dipanjangkan umur, sehingga dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat walafiat, tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kata-kata kunci. Apa kata Rasulullah SAW? Pada bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gembirakan Allah Tuhan kalian di dalamnya agar pintu surga itu dibuka selamanya untuk kalian. Pintu-pintu neraka ditutup selama Ramadan, maka gembirakan Allah Tuhan kalian agar pintu neraka itu ditutup selamanya untuk kalian.
kemudian syaitan dibelenggu selama Ramadan, maka gembirakan Allah Tuhan kalian di bulan Ramadan agar syaitan itu tidak leluasa menggoda merayu kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa makna menggembirakan Allah di bulan Ramadan? Maknanya adalah banyak beribadah di bulan Ramadan. Itu makna menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, pesan ulama-ulama tempo dulu apa? Yaitu hidupkan Ramadan, jangan ramaikan Ramadan. Apa makna meramaikan Ramadan? Makna meramaikan Ramadan adalah seperti menghidupkan kembang api di bulan Ramadan. Itu meramaikan namanya itu. Kemudian begadang di masjid atau di musola, itu meramaikan Ramadan. Kemudian apa lagi? Memukul beduk keliling kampung atau pergi asbuh. Apa itu asbuh? Yaitu asmara subuh atau pulang kampung beramai-ramai di penghujung Ramadan. Itu meramaikan Ramadan. Tapi hidupkanlah Ramadan. Apa makna menghidupkan? Maknanya adalah banyak beramal, banyak beribadah di bulan Ramadan. Itu makna menghidupkan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, dapatnya kita bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun, ini merupakan nikmat Allah. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali membagi puasa itu ada 3. Ada namanya saumul awam, ada namanya saumul khawas, ada namanya saumul khawasul khawas. Apa arti saumul awam? Saumul awam itu artinya adalah puasa orang kebanyakan. Kalau orang kampung kami menyebutnya adalah puasa anak-anak katanya. Atau bisa juga puasa jasad, puasa tubuh. Apa makna saumul awam? Yaitu seseorang hanya mampu menahan dirinya dari tidak makan, tidak minum, serta berhubungan biologis di siang Ramadan. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu saja yang mampu dia tahan. Itu namanya saumul awam. Secara syariat puasa seperti ini sah, tapi besar kemungkinan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Jadi saumul awam atau disebut juga dengan puasa tubuh, puasa jasad. Yang kedua adalah namanya saumul khawas, yaitu puasa khusus. Ini lebih tinggi lagi dari yang pertama tadi. Di samping seseorang itu menahan dirinya dari tidak makan dan tidak minum, tapi panca inderanya sudah mampu dia tahan dari perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini disebut juga dengan puasa akhlak, kata orang-orang, kata para ulama. Ini disebut dengan puasa akhlak. Jadi matanya sudah dia puasakan, telinganya sudah dia puasakan, pokoknya panca inderanya sudah dia puasakan dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, tidak hanya di siang Ramadan, tapi juga di malam Ramadan. Maka oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, hati-hati, jangan melakukan perbuatan-perbuatan selama Ramadan. Perbuatan atau pekerjaan itu tidak ada kaitannya dengan puasa. Kenapa? Karena itu bisa membuat puasa kita itu menjadi sumbing, menjadi rusak karenanya. Jadi jangan melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa. Kenapa? Karena itu bisa merusak ibadah puasa kita, bisa membuat sumbing ibadah puasa. Apa contohnya? Contohnya adalah mendengarkan musik, mendengarkan lagu misalnya.
Itu kan tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa. Mendengarkan lagu apa misalnya ya, lagu dangdut, lagu pop, lagu rock dan lain-lain sebagainya, pokok lagu-lagu apa itulah. Kalau selawat silakan. Jadi menjaga diri dari pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa. Contohnya apalagi? Contohnya misalnya menonton sinetron, misalnya. Itu kan tidak ada kaitannya, hati-hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi ini yang kedua, shaumul khawas, yaitu seorang itu sudah mampu mempuasakan panca inderanya dari perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa tersebut. Dan puasa yang kedua ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga adalah disebut dengan shaumul khawasul khawas. Shaumul khawasul khawas ini adalah puasanya orang yang istimewa. Tidak hanya panca inderanya dia puasakan, tapi hatinya pun sudah dia puasakan. Dari perkara-perkara yang menghilangkan, perkara-perkara yang memikirkan tentang masalah-masalah dunia. Jadi hatinya itu sudah memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya panca inderanya dia puasakan, hatinya sudah dia puasakan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa yang ketiga ini adalah puasanya para nabi dan para rasul. Jadi nanti Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, misalnya ada bapak, dia mengatakan kepada istrinya, "Bu, ada dibikin perbukaan kesukaan bapak hari ini." Misalnya pas mau berbuka ini, kan bapak dia ada dibikin perbukaan kesukaan bapak hari ini. Misalnya bapaknya suka apa namanya? Misalnya apa Bu? Asal lalu. Jadi ada dibikin perbukaan kesukaan bapak hari ini. Misalnya ada seorang suami bertanya kepada istrinya seperti itu. Kalau ada seorang suami yang bertanya seperti itu, maka puasanya belum sampai level tingkat ketiga lagi. Baru puasa level tingkat kedua baru. Masih memikirkan hal-hal apa yang diperbuka hari ini, baru level tingkat kedua, belum sampai level tingkat ketiga. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi minimal nanti ibadah puasa kita itu dapat level tingkat kedua jadilah. Itu sudah tinggi, sudah alhamdulillah. Itu sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Level-level yang tingkat ketiga ini Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, ini adalah puasanya levelnya para nabi, para rasul dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kami sampaikan, terakhir akan kami sampaikan hal-hal yang sunat dalam ibadah puasa. Maka hendaklah seorang muslim mengetahui hal-hal yang sunat nanti dalam melaksanakan ibadah puasa itu. Di dalam sebuah kitab dikatakan, yaitu ada hal-hal yang sunat dalam pelaksanaan ibadah puasa itu. Yang pertama adalah hendaklah menyegerakan berbuka. Jadi apabila waktunya berbuka, maka hendaklah segera berbuka. Tidak usah ditunda-tunda. Dan orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala sunat. Kemudian waktu berbuka itu jangan lupa membaca doa-doa yang maksur ketika berbuka. Setelah itu adalah menikmati atau memakan hal-hal yang manis. Meminum yang manis-manis seperti teh manis, kemudian kolak manis misalnya, kemudian kurma yang manis-manis ketika berbuka. Itu mendapat pahala sunat. Kemudian apalagi? Yaitu mengakhirkan berbuka dengan doa-doa yang maksur juga, seperti membaca doa Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian apalagi Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, yaitu
melaksanakan sholat tarawih dan witir setiap malam di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian apalagi? Yaitu banyak berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Karena Allah akan lipat gandakan pahalanya. Karena hal-hal yang sunat dilaksanakan di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan hal-hal yang wajib di luar bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Yaitu mengakhirkan sahur hingga dekat waktu imsak. Jadi mengakhirkan sahur itu hingga dekat waktu imsak. Jangan makan sahurnya jam 1, makan sahurnya jam 2, tapi makan sahurnya hingga dekat waktu imsak. Supaya apa? Supaya mendapat pahala sunat. Kemudian apalagi? Mengkhatamkan Quran minimal 1 kali khatam selama bulan suci Ramadan. Jadi mengkhatamkan Quran selama bulan suci Ramadan minimal 1 kali khatam. Kemudian apalagi? Yaitu memelihara diri dari perkara-perkara, dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa. Kemudian apalagi? Yaitu mandi besar sebelum melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian apalagi Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, tetap istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan ketika bulan Ramadan itu telah berakhir. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hal-hal yang mesti diketahui oleh seorang muslim ketika akan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan nanti. Karena bulan Ramadan itu datang kepada seorang muslim itu hanya setahun sekali saja. Maka oleh sebab itu hendaklah seorang muslim itu mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan itu. Dan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini termasuk dalam kategori ibadah sirriyah, rahasia. Hanya orang yang bersangkutan dengan Allah saja yang mengetahuinya. Baik Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, karena waktu Isya sudah masuk, kami mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum.